Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizda Yulia Rudiansa dengan NIM 24066110218 dari LPTK Universitas Trunajaya Madura. Bidang studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Cahya pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur teks laporan hasil observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Semangatkah belajar? Semangat. 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 Oke, untuk mengetes kalian semangat apa tidaknya belajar, kita akan ice breaking dulu. Yang pertama, ketika ibu bilang tepuk satu, kalian harus tepuk satu. Ketika ibu bilang harus tepuk dua, kalian harus tepuk dua atau dua kali. Ketika ibu bilang tepuk tak sampai, berarti kalian bertepuk tapi tidak sampai. Misalkan tepuk satu, tepuk dua, tepuk tak sampai. Itu untuk mengetes kalian fokus apa tidak. Karena masih pagi, harusnya kalian sudah kok masih segar, masih semangat. Oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tak sampai. Oke, berarti alhamdulillah pagi ini kalian sudah semangat, sudah fokus ya. Oke, baik. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran kita dalam proses kegiatan belajar mengajar dari dari awal sampai akhir. Baik, untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa kita penting harus berdoa? Berdoa itu membantu kita dalam membaca. Mau agama apapun, agama Hindu, Kristen, berdoa itu harus. Ya. Di sini ibu bakalan mengakses kehadiran kalian dulu ya. Tadi ada Tina ya di sini. Ada hadir semua apa tidak di sini? Hadir. Oke. Muhammad Najib Syafiq. Hadir ya. Muhammad Jamil Abdansyah. Muhammad Abdanyansyah. Irfan Maulana. Kartina Khairul Rahimah. Kalian semua sudah hadir di sini. Kita berdoa sama-sama. Kalian pernah nggak sih afirmasi untuk diri sendiri? Sering tidak afirmasi? Berdoa di pagi hari. Kita sebagai manusia harusnya afirmasi. Ketika bangun tidur, ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, sama seperti kalian berangkat ke sekolah hari ini, kalian harus afirmasi. Afirmasinya apa, Bu? Sesuai dengan kalian, apa afirmasi kalian? Afirmasi itu kan kita ingin melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Misalkan, ya Allah, semoga pagi ini saya bahagia. Oh, boleh. Ya. Padahal kita nggak tahu perasaan kalian hari ini bagaimana sih? Perasaan kalian hari ini bagaimana? Ada yang senang? Yang sedih? Ada yang tahu apakah itu laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi. Ya. Laporan
Ketika kita akan melakukan pembelajaran, setiap tema itu ada tujuannya masing-masing. Ada tujuannya masing-masing. Bukan hanya kita hanya belajar, tapi setiap pembelajaran itu harus ada tujuannya. Kenapa kita harus belajar LHO? Misalkan tes laporan hasil observasi, ada tujuannya. Tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian teks laporan hasil observasi. Ada apa saja sih dalam laporan hasil observasi? Mengidentifikasi, memilih. Setelah kalian memilih, mengidentifikasi, kalian mulai menganalisis. Dalam setiap cerita, kalian harus menganalisis kelengkapan struktur teks tersebut. Kan tadi sudah jelas, struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Oke, ya. Jadi kalian sudah paham? Paham ya? Berarti kita akan melakukan 2 tujuan pembelajaran yang memang harus kita capai. Ya. Untuk selanjutnya berarti kita harus membagi kelompoknya. Mari kita bagi kelompoknya yang sudah kita lakukan minggu lalu. Ya, kelompoknya sok silakan yang kita sudah tentukan minggu lalu. Di sini kita akan menyaksikan contoh yang memang harus kalian tentukan strukturnya. Ya. Ini pertama Ibu akan bagi dulu strukturnya. Nanti kalian telah dari video yang akan Ibu tayangkan, kalian nanti harus mencari yang namanya pernyataan umum. Kalian harus mencari yang namanya pernyataan deskripsi bagian, dan kalian harus mencari yang namanya deskripsi manfaat. Jadi kita mau mulai menganalisis. Pertama kita harus menyimak terlebih dahulu ada apa sih. Jadi kalian harus mencatat dulu ya. Mencatat, mengamati, ya, menelaah ada apa saja sih dalam video tersebut. Setelah itu baru kalian isikan atau tuangkan dalam 3 struktur yang sudah kita bahas. Ya, ini adalah videonya. Tonggeret atau sisa didayu merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeret betina. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Tonggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 hingga 4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3 hingga 4 hari. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30 hingga 50 cm dan hidup dalam tanah selama 2 hingga 3 tahun. Namun, ada juga jenis tonggeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tonggeret menyukai temperatur hangat 24 hingga 30 derajat Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret Dalam
tiga struktur itu. Sebelum kita mau mulai atau melanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? So, ada yang mau bertanya silakan. Apa boleh? Apa satu? Boleh. Boleh. Ya, jadi nanti itu kalian akan menganalisis, mencari jawaban terhadap tiga pernyataan ini. Misalkan di sini ada tiga struktur. Kalian kan tadi kalian sudah mendengarkan video tentang Tongeret. Jadi kalian apa yang kalian tulis tadi, yang kalian catat tadi, kalian tuangkan. Yang termasuk dalam pernyataan umum itu seperti apa? Yang kedua, yang termasuk dari deskripsi bagian itu yang mana? Dan yang ketiga, yang termasuk dari deskripsi manfaat itu yang mana? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Paham? Oke. Ya. Berarti kalau memang kalian sudah paham memahami, kita sama-sama mengerjakan. Ya, silakan kalian mengerjakan struktur atau melengkapi struktur yang sudah ibu bagikan. Jadi kalian harus melengkapi dengan hasil menyimak kalian. Jadi kalian dari sini dapat apa saja. Ya, jadi kalian tinggal mencatat dan mengisinya. Ya. Silakan kalian mencatat, bekerja sama, ya.
dari cerita yang sudah tadi atau dari video yang sudah tadi ditampilkan yang termasuk dalam deskripsi bagian apa sih? Menurut Afgan, yang termasuk dalam deskripsi bagian itu apa? Suara nyaring antara bunyi simbol yang terdapat dalam perut orang itu berupa membran yang dilekat di dalam otot-otot. Yang tadi kan kamera. Sekarang tema kita adalah hewan. Kita belajar tentang hewan. Ibu akan memberikan masing-masing kelompok dengan tema hewan yang berbeda. Kelompok pertama dengan komodo. Kita harus persahabatan komodo. Kelompok pertama adalah komodo. Ya, sayang. Nih. Yang kedua ada kelompok yaitu hewan oomycetipod asal Australia. Kita jalan-jalan ke Australia. Dan kelompok ketiga ada ikan hiu. Ya, kita ke pantai dulu ya. Oke. Masing-masing kalian sudah mendapatkan, yang pertama kalian sudah mendapatkan teksnya, ceritanya yang harus kalian telaah, yang harus kalian analisis atau yang harus kalian identifikasi. Pertama kalian harus membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, kalian akan mencatat lagi atau kalian akan menyusun lagi ketiga struktur yang sudah kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Sudah dipahami yang harus kita kerjakan? Sudah bisa dipahami? Oke, jika sudah bisa dipahami, silahkan dibaca terlebih dahulu untuk menentukan yang manakah deskripsi bagian, yang manakah deskripsi manfaat, dan yang manakah yang namanya pernyataan umum. Ya, kita cari-cari, baca terlebih dahulu, dipahami mana ya yang termasuk deskripsi bagian.
dia. Sekilas kemudian terlihat seperti biawak biasa, namun jika diperhatikan lebih dekat, hewan ini jauh lebih besar dari Kita lanjut untuk kelompok kedua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban berjudul F1 untuk People asal Australia. Dan perkenalkan, nama saya Sinaya Lina. Saya Alvin Nurul. Saya Fatina Wirmani. Merupakan anggota keluarga dalam Jakarta. Matikus dikenal karena tulisannya yang mencampurkan berbagai jenis dari kelompok yang berbeda. Matikus adalah mamalia bertelur, memiliki pola seperti bebek, memakai sesuatu yang lepas seperti khasnya. Deskripsi bagian. Metikus memiliki ciri khas bulu yang unik. Tubuhnya juga ditutupi oleh bulu yang lembut dan kedap air, yang melindunginya dari suhu dingin saat berenang di perairan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Fatima, nama saya Julia. Observasi yaitu hiu paus atau whale shark. Deskripsi bagian. Hiu paus atau whale shark, Trichodon typhus, merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Hiu ini disebut hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan bentuk kepalanya pukul mirip paus. Namun, ikan ini tidak dikelompokkan dalam jenisnya, berada di ujung moncongnya, bukan pada bagian bawah kepala seperti ikan hiu pada umumnya. Dia memiliki kepala lebar datar, moncong bulat, mata kecil, punya taring insang yang sangat besar, 2 sirip punggung dan 2 sirip dada di sisi sisinya. Hiu paus memiliki 3.000 gigi yang sangat kecil tetapi jarang digunakan. Hiu paus merupakan penyaring makanan filter feeder menggunakan insangnya yang besar. Oke, baik. Kita sekarang untuk kelompok 3. Oke, jadi kalian semua juga mempresentasikan hasil kalian masing-masing, baik dari komodo, platypus, hingga hiu paus. Itu adalah deskripsi yang harus kalian bagikan. Ya, karena sekarang adalah penguatan. Apakah kalian paham? Paham tidak? Sudah bisa membedakan? Sudah. Ada beberapa ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaan kalian? Ada yang masih kurang? Senang. Apa yang kalian harapkan dari pembelajaran ini? Kalian harapkan ini kan kita belajar tadi. Bagaimana sebagaimana? Lebih baik. Harus lebih baik lagi. Ditingkatkan lagi dari kaliannya, baik dari ibu ataupun dari kak. Iya. Yang ketiga, inspirasi apa yang kamu dapat melalui pembelajaran ini? Apa sih inspirasinya? Inspirasi ya bisa membeda-bedakan struktur tes laporan hasil observasi. Yang terakhir, dari inspirasi tersebut apa yang ingin kalian wujudkan? Baik, hiu. Ya, nanti kita agendakan di kelasnya, khusus kelas ini kita agendakan lihat hiu. Ya. Kita berdoa sama-sama semoga kita selalu sehat. Amin. Ya, bisa berjumpa dengan hiu. Ya, baik. Jadi kita sudah membahas 3 bagian deskripsi atau 3 bagian struktur dalam tes laporan hasil observasi.
tentang struktur teks laporan hasil observasi lebih mendalam lagi. Ibu rasa kalian sudah cukup mahir, sudah cukup hafal, sudah bisa membedakan apa itu 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kalian tuh sudah mencapai tujuan pembelajaran yang awal kita bahas. Berarti kita rapikan, kita pulang.